Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali kami menyapa Anda dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah bersama pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah bersama walau secara online. Kami tahu bahwa hadirat-Mu sendiri yang menguatkan kami, membuat kami tetap bersemangat dalam ibadah ini. Kiranya kami menghormati Engkau Tuhan Yesus dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidup
Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Shalom, senang menjumpai jemaat Bali Praise Community Church. Saya menyampaikan salam hangat kepada Pastor Peter Seniawan yang memberikan kesempatan kepada saya, Seno Wijaya, dari Abalef tentunya di Jakarta untuk bisa melayani setiap saudara dalam online service pada hari ini. Puji Tuhan, ya kita sudah kangen, kita percaya bahwa kita sebagai sebuah keluarga rohani, kita akan selalu ya berdoa satu dengan yang lain dan Tuhan akan menyatakan sesuatu di tengah-tengah kita. Saya percaya sepanjang dari pandemi bahkan juga topik-topik yang sudah begitu banyak termasuk juga di tengah-tengah bangsa kita ya sekalipun ada masa-masa sulit dari sisi virus tapi juga kita melihat ada banyak tantangan demi tantangan yang sedang dihadapi juga bangsa kita. Maka saya berdoa, saya ingin menyampaikan satu topik yang saya rindu untuk kita pada bulan ini bisa berdoa buat bangsa kita, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk setiap pribadi supaya mengalami kehidupan yang saya berikan judul tema firman Tuhan hari ini yaitu peacemaker, pembawa damai. Wow, apakah saudara mau jadi orang yang membawa damai? Ya, perhatikan. Ya, setiap kita rindu menjadi orang yang membawa damai. Ya, jangan sampai lawan dari peacemaker apa? Troublemaker. Wah, ini bahaya. Ya, kalau jadi troublemaker, kita menjadi pembawa masalah. Harusnya kita menjadi pembawa damai. Coba ya di chat atau di komen, saudara mau jadi pembawa damai? Ya, atau malah jadi pembawa masalah. Saya yakin gak ada orang yang mau jadi troublemaker, tapi mau jadi peacemaker. Ayatnya ada di mana? Di dalam Matius 5 ayat 9 berkata, Yesus menyampaikan dalam sabda bahagia, pernyataan berbahagia, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara ada anak-anak Allah, engkau orang Kristen, engkau harus menjadi pembawa damai. Amin. Nah, di dalam keluarga, kehidupan, bahkan gereja, bahkan dalam bangsa kita, lawan dari perdamaian biasanya adalah konflik. Konflik sebenarnya adalah sesuatu yang normal. Ya, kenapa? Karena konflik itu tujuannya supaya membawa kita menjadi lebih dewasa, lebih bisa punya respons yang benar dalam menyelesaikan segala sesuatu. Saya sering kali gambarkan kata konflik dengan persamaan yaitu ketegangan relasional. Jadi hubungan yang tegang, ya hubungan sesama tentunya. Nah kita bisa melihat ya bisa bentuknya ketegangan relasional atau konflik adalah perselisihan, bentrokan, ya kan mungkin juga ada kesalahpahaman dan mungkin ada orang-orang yang ya berbeda jenis. Ada orang yang tipenya kalau ngadapin konflik dia cenderung apa? Dia cenderung lari, flight, terbang, lari. Ya, atau yang kedua, ya namanya apa? Fight, tahu fight? Wah, lu jual gue beli. Kalau ada konflik, wah malah dia lebih hantem-hanteman. Nah, ada yang tipe seperti itu. Yang satu lari, flight, yang satu fight. Di face to face, lu jual gue beli. Tapi ada lagi tipenya freeze. Tahu freeze? Didiamkan. Ya, didiemin, ya. Nah, yang paling benar kita harus punya ya sikap yang keempat yaitu face, yaitu dihadapi. Nah saudara ada 5 tipe orang ya di dalam menghadapi konflik. Ya, tipe yang pertama yang saya sebut dengan boneka beruang. Wow. Ya, saudara kalau namanya beruang kurang enak. Ya ganas itu beruang. Tapi kalau beruang, nah beruang itu enak juga ya. Tapi ini boneka beruang. Boneka beruang itu artinya apa? Ya ini kayak boneka yang lucu, teddy bear. Nah ini tipe orang yang sifatnya menggambarkan, melambangkan orang yang mau jaga hubungan apapun caranya. Dia bahkan bersedia jadi keset, diinjek-injek ya tanpa sadar loh maksudnya. Dia jadi victim, jadi korban. Ya, tujuannya supaya dia bisa menyenangkan orang lain, bisa diterima oleh orang lain. Ini saya sebut dengan people pleasure. Orang yang ya, pokoknya yang penting semua orang senang dengan dia. Ya, jangan sampai orang itu menganggap dia jelek. Ya, makanya dia berusaha
rela mau nyenengin orang lain. Bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Nah ini ya pribadi yang jenis pertama. Ya, apakah ada di antara kita seperti itu? Nah, yang kedua, ini agak lebih ya mirip-mirip yang pertama boneka beruang, tapi ini agak lebih mending nih. Ya, yaitu apa? Tipe kura-kura. Waduh, kura-kura. Ya, tipe ini tipe yang menggambarkan orang-orang yang apa? Menghindari konflik apapun caranya. Nah, lihat kura-kura kan kalau ada masalah, tangan dan kakinya, kepala masuk ya, dipukul-pukul di tempurung, nggak keluar lagi. Nah, tipe ini adalah mereka nggak mau diinjak-injak, mereka juga nggak mau apa ditekan-tekan oleh orang lain ya dalam hubungan, tapi mereka juga nggak mau ada konflik. Ya, jadi mereka itu lebih cenderungnya apa? Mereka lebih cenderungnya pokoknya sembunyi aja. Ya, tidak mau lakukan apapun lagi. Ya, pokoknya dia apa ya semacam kayak menyendiri. Nah, ini ada tipe yang kedua seperti ini, ya. Tapi juga nggak mau konflik dia sama orang lain, nggak mau, ya. Nah, ini yang jenis kedua, ya. Ada di antara saudara seperti itu? Wow, yang pasti, ya temukanlah siapa dirimu sendiri. Nah, yang jenis ketiga kalau menghadapi konflik, ya ini sisi menghadapi konflik. Yaitu tipe hiu. Ya, ada orang yang kalau ngadapin konflik dia selalu apa? Caranya adalah dia mau menang apapun caranya. Nah, ini tipe orang yang maaf agak egois, mau menang sendiri ya. Biasanya orang-orang ini temennya nggak terlalu banyak karena maaf agak kurang disukai. Apalagi mau menang apapun caranya. Wah, hiu ini memang ganas ya. Saudara bilang, aduh dijauhkan. Ya, tapi ternyata memang mungkin ada hiu-hiu yang lagi berenang di sekitar kita. Mungkin ada di keluarga, ada di gereja, ada di pekerjaan. Waduh, entak atasan, bawahan, teman kerja jadi hiu. Waduh, kita kena ya namanya besetan-besetan, luka-luka. Ya karena hiu memang ya cukup ganas. Ya apalagi mau menang apapun caranya. Nah, saudara perhatikan. Ya ada jenis juga yang tipe hiu kalau menghadapi konflik. Ya. Lalu ada yang tipe keempat. Ya kalau hadapin konflik ya sekali lagi ini bukan temperamen ya. Tapi ini bicara tipenya ya kalau berhadapan ngalamin konflik. Yaitu tipe burung hantu. Ya tahu burung hantu? Waduh ini burung memang kasihan ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya owl. Tapi kalau Indonesia kayaknya mungkin belum ikut pemulihan gambar diri. Ya, namanya burung hantu. Aduh kasihan nih burung. Ya, dia juga kalau mau protes dia juga protes kali. Kok nama saya burung hantu ya? Ya, tapi mungkin gambaran di Indonesia pakai nama itu karena ini burung memang berada dalam kegelapan. Ya kan? Terus diam, hitam, gelap gitu ya. Padahal ada juga yang warna putih ya. Nah, burung hantu ini sebenarnya gambaran apa? Gambaran dari orang yang ya tenang tapi tegas. Ya, kurang lebih itu. Enggak banyak ngomong. Makanya saya sebut ini burung tua. Ini sebenarnya burung tua. Memang tampilannya agak tua ya. Tapi burung tua yang bijaksana. Kenapa saya sebut bijaksana? Dia tenang tapi tegas. Ya, tipe ini tipe apa? Tipe ini kalau menghadapi konflik, dia tetap tenang. Ya, dia tidak lari dari konflik, tapi dia juga tidak pergi menyerang. Ya, dia bisa mendengarkan sudut pandang orang lain. Dia mendengar secara objektif. Ya, saking lurusnya kadang-kadang juga. Ya, orang mungkin kurang suka juga ya. Ya ini orang ini objektif banget, dia gak peduli saudara, gak peduli teman, gak peduli siapa. Yang penting dia fokus dengan objektifnya apa. Ya dia orang cermat, dia mengamati. Ya, oh kalau ini. Nah tapi memang ini cocok ya kelihatannya kalau mungkin di Mahkamah Konstitusi. Ya yang di pengadilan ya kan harus lurus ya kurang lebih seperti itu. Nah ini tipe yang disebut apa? Dia juga gak mau diinjak-injak, dia juga gak mau nyerang orang lain. Jadi orangnya tuh objektif. Intinya dia orangnya bisa menyampaikan sesuatu dengan wise, dengan bijaksana. Nah ini tipe yang keempat. Apakah ada saudara seperti itu? Tapi ada tipe yang kelima. Tipe yang kelima ini saya sebut dengan rubah. Wah, ya rubah. Nah rubah ini apa? Ya rubah ini binatang kalau kita sering kali gambarkan kan, oh kalau serigala licik ya. Kalau rubah ini ya sejenisnya juga ya komunitasnya. Tapi gambaran rubah di sini punya gambaran adalah dia adalah pribadi yang punya tanggapan respons yang adaptif.
ya berubah, bisa adaptasi. Kalau lihat situasi ini dia berubah, lihat situasi ini berubah. Bukan berarti orang yang gak punya pendirian ya. Tapi rubah ini saya sebut dengan seorang yang pandai dan terampil di dalam menyesuaikan diri. Itu maksudnya. Nah tipe ini dia bisa tuh menghadapi boneka beruang seperti apa. Dengan kura-kura seperti apa. Ya dengan tipe hiu seperti apa. Dengan burung hantu seperti apa. Nah dia bisa, dia mampu. Luar biasa loh. Ya. Jadi tipe ini saudara ya pribadi yang dia mampu beradaptasi dengan segala sesuatu. Nah coba ya temukan dari 5 tipe saudara di tipe yang mana. Ya oke. Boleh kasih komen juga silakan di live chat ya atau di komentar di online service kita. Nah, coba kita perhatikan. Saya mau ajak saudara melihat ada 3 hal yang kita perlu pelajari di dalam Alkitab. Di waktu kita menghadapi konflik, kalau kita mau jadi pembawa damai termasuk untuk keluarga, gereja dan juga bangsa kita. Saya mau ajak kita lihat Matius 7 ayat yang ke-12 sebagai sebuah prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yesus berkata demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, saudara coba perhatikan. Jadi kalau kita mau orang lain lakukan sesuatu buat kita, buatlah lebih dulu kepada mereka. Nah, saya mau tanya, coba, saudara mau orang lain lakukan apa buat hidupmu? Saudara mau orang lain hormat kepada hidupmu? Ya hormat lebih dulu dong sama orang lain. Saudara mau orang lain berdoa buat dirimu? Berdoa lebih dulu dong buat orang lain. Saudara gak mau orang lain ngomongin dirimu? Jangan ngomongin orang lain lebih dulu. Saudara gak mau orang memfitnahmu? Jangan memfitnah orang lain. Saudara, segala sesuatu yang kita mau orang lain lakukan lebih dulu kepada kita, lakukan itu lebih dulu. Nah coba hari ini, buat daftar. Tahu daftar? Ya buat daftar. Daftar apa aja yang kita mau orang lain mau lakukan buat kita. Pasti yang baik dong. Saudara mau gak orang lain memberi buat dirimu? Pasti mau. Tapi belajar memberi lebih dulu kepada orang lain. Nah ini yang dikatakan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara gak mau orang lain menghakimimu, menilaimu. Ya jangan menilai menghakimi orang lain. Ya itu intinya. Jadi ini bicara tentang prinsip pertama yaitu dari daftar yang kita buat. Ini adalah kalau mau jadi pembawa damai. Alkitab mengajar refleksi kepada diri sendiri. Ini prinsip pertama. Refleksi diri sendiri. Buat daftar, apa yang saudara mau orang lain lakukan? Lakukan lebih dulu. Dan ini isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sebenarnya gambaran apa? Ini gambaran sebenarnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau engkau mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, ya itu. Kalau saudara mau orang lain lakukan apa buat dirimu, lakukan lebih dulu buat mereka. Nah ini gambaran refleksi. Hukum yang mengajarkan atau saya sebut dengan golden rule. Ya dari Matius 7 tadi, yaitu aturan emas. Kalau saudara mau menjadi pembawa damai, berikan sesuatu yang baik kepada orang lebih dulu. Saudara mau bangsa ini menjadi bangsa yang pendamai, bawalah kata-kata yang membawa damai buat bangsa ini. Saudara mau bangsa ini berubah, saudara mau keluarga, gerejamu berubah, ayo refleksikan dulu. Tuhan, saya masih jadi orang yang justru pembawa masalah atau pembawa kata-kata yang tidak baik, atau justru saya menjadi orang yang membawa hal-hal yang baik kepada orang lain. Saudara, mari kita berdoa buat bangsa kita. Supaya bangsa kita menjadi bangsa pembawa damai. Caranya gimana? Kita harus jadi gereja yang membawa damai. Gimana caranya gereja membawa damai? Kita harus jadi pribadi yang membawa damai dalam gereja ini. Sebab itu, ya, saudara yang terkasih, saya rindu mengajak kita semua. Yuk, kita mau menerapkan prinsip refleksi diri sendiri. Sehingga saudara bisa menilai dirimu sendiri lebih dulu. Sebelum saudara menilai orang lain. Dan belajar untuk melihat apa yang saudara mau orang lain lakukan, saudara lakukan lebih dulu buat dia. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, ya, kalau yang kedua,
ya, yaitu dikatakan ya dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ini pesan dari Rasul Yakobus kepada kita semua. Yaitu mari kita baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada 3 hal, coba perhatikan dari ayat ini. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, lihat ayat ini dulu nih. Kita cenderung cepat mendengar apa? Mendengar hal yang buruk. Ya, yang tidak baik. Nah, kata cepat untuk mendengar di sini ini bukan dari kata mendengar secara telinga, ya, atau hear mendengar saja, tapi konteks ini adalah bicara tentang listen. Tahu listen? Kalau mendengar dengan kuping, ini namanya hear. Tapi kalau mendengar dengan hati atau listen, itu artinya dari hati saudara yang terdalam. Saudara, kita perlu belajar kalau mau jadi pembawa damai. Ayo belajar dengar hal yang dari orang lain, kita belajar sabar, dengar lebih dulu. Be a good listener. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Nggak usah itu, saya sendiri cepat untuk berkata-kata, cepat berikan komentar, cepat untuk respons otomatis. Kadang-kadang udah mikir belum mikir udah ngomong, mikirnya belakangan, udah telat ya, emosi lebih dulu. Nah itu kita harus jaga. Dan dikatakan lambat untuk marah. Jadi marah boleh nggak? Boleh sebenarnya, tapi harus lambat. Jadi kalau mau marah, hitung dulu 10 kali, 20 kali. Kira-kira begitu. Ya, itu ilustrasi aja. Ya, jadi maksudnya kita harus punya pengendalian diri. Nah ini prinsip yang saya sebut dengan kalau mau jadi pembawa damai, punyai komunikasi. Ya, apa maksudnya komunikasi? Komunikasi ada 3 komponen dari ayat yang kita baca tadi. Ya, yaitu yang pertama cepat dalam mendengar. Listen from your heart. Ya. Jadi dengar dari hatimu bukan dari kuping, masuk kuping kanan keluar kuping kiri kalau dari telinga doang. Jadi kita harus mendengar dengan baik. Saya kasih contoh, ya. Contohnya begini. Ada orang marah. Saudara, kuncinya sederhana. Orang marah paling bagus yang pertama ya, dengerin dulu. Ya dengerin. Itu orang marah itu kayak balon. Gede banget, lagi mau meletus. Tapi saudara dengerin terus. Nah lama-lama itu balon kan penuh dengan emosi kan. Lama-lama jadi kempes. Nah orang kalau lagi emosi, orang lagi marah, orang lagi punya masalah, dengerin dulu. Ya, be a good listener. Suami-suami ya, kalau pulang ke rumah ya, kalau dulu masa banyak kita belum pandemi ya, kalau belum pandemi kan banyak pergi, keluar kerja, pelayanan lain sebagainya. Sekarang udah kebanyakan di rumah mungkin. Ya, tapi biasanya kalau malam istri udah mau cerita, pasangan mau cerita, suaminya suka apa? Aduh udah males, udah kurang mau denger. Nah itu belajar mendengar dengan baik. Ya, punyai pembicaraan dong. Ngobrol-ngobrol sama pasanganmu. Atau mungkin dengan teman-teman di gereja. Atau chat satu dengan yang lain ya. Nah terus apalagi ya kan dikatakan ya lambat untuk berkata-kata. Nah kita harus belajar mikir dulu baru bicara. Ya jangan sampai udah bicara habis itu baru mikir. Nah itu udah telat. Karena dikatakan sebuah pernyataan mulutmu adalah harimaumu. Nah itu. Kalau kata-kata udah keluar dari kandang mulutmu, udah gak bisa mundur lagi, gak bisa masuk lagi. Itu mau gak mau engkau harus ambil konsekuensinya. Saudara, mari hari ini kita mau belajar ya, mikir dulu baru ngomong. Jadi lambat dalam berkata-kata ya, penuh pertimbangan. Dan lambat untuk marah, ini artinya apa? Penuh pengendalian diri. Ya, jadi engkau harus belajar ya, kan salah satu buah roh kan adalah pengendalian diri, penguasaan diri, buah roh yang ke-9. Ya, nah ini artinya apa? Kalau mau marah, ya marah sama amarah beda loh. Ya, kalau cepat marah itu namanya amarah. Ya, artinya apa? Apa-apa marah. Nah, itu amarah. Amarah itu artinya apa? Marah berkali-kali ya dan langsung ya menjadi gaya hidup.
Tapi Alkitab juga mengajar, marah boleh nggak? Boleh, asal matahari jangan terbenam. Yang kedua, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dan Yesus pernah marah juga, tapi nggak pernah marah-marah terus loh. Ya kan? Nah jadi saudara, ini prinsip yang saya sebut dengan komunikasi. Komunikasi adalah dasar dari setiap hubungan. Amin. Ya, dan bahkan dikatakan, ya, saya bertahun-tahun mengira, gimana ya jadi seorang komunikator yang punya komunikasi yang hebat. Ya, ternyata waktu saya baca pernyataan dari seorang perintis, bapak, pelayanan pria sejati dunia yang sudah meninggal tentunya. Ya, Edwin Louis School berkata, seni komunikasi tidak terletak pada kemampuan bicara. Jadi bukan pinter ngomong, saya pikir waduh kalau pinter komunikasi kan mesti pinter ngomong, public speaking, ngomong di mimbar, mempengaruhi orang. Bukan ternyata. Ya komunikasi bukan sekedar itu salah satu memang bagian dari komunikasi. Tapi sebenarnya yang lebih hakiki, lebih esensi dari komunikasi adalah kemampuan untuk mendengar. Nah itulah seni komunikasi. Jadi komunikasi itu, saudara senang gak kalau ketemu orang ngomong terus sampai saudara gak bisa ngomong apa-apa. Saudara kan gak suka kan. Nah tapi kan saudara senang dong kalau saudara ngomong dia dengerin. Dia ngomong saudara dengerin. Nah ini ada unsur mendengar. Ya ini adalah hal yang sangat penting. Dua hal ini kalau mau jadi pembawa damai, refleksi diri sendiri lebih dulu. Nilai diri sendiri lebih dulu. Bentuk apa yang engkau mau orang lain lakukan lebih dulu buat orang lain. Yang kedua, komunikasi. Ya, saya ketemu ada orang, ya kalau dia ngomong, orang dapat kasih karunia. Tapi yang repot ada jenis orang, kalau dia ngomong, orang perlu kasih karunia untuk gak marah. Nah itu, saudara pertanyaannya, saudara kalau menyampaikan sesuatu, orang dapat berkat gak, dapat kasih karunia gak? Atau sebaliknya, ya saudara kalau ngomong, waduh orang langsung marah, lagi kesel. Ya, sebel gitu. Itu jangan. Ya, kita harus jadi orang yang membawa komunikasi, perkataanmu dipenuhi dengan kasih karunia. Amin. Ya, tuliskan komen saudara, nyatakan pernyataanmu. Oke, yang terakhir yang ketiga, tapi ini jangan sering-sering. Nah, ini yang saya bilang, ya nggak usah. Ini artinya ya kita perlu harus kalau sampai udah lakukan 2 poin pertama tapi sudah mentok nggak bisa. Nah ini poin ketiga ya. Firman Tuhan berkata demikian. Ya nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Nah itu ya perlu apa? Ada refleksi, ada komunikasi, ya penuh keramahan, penuh kasih mesra. Dan ada kata yang ketiga, saling mengampuni. Nah ini kata yang penting. Sebagaimana Tuhan dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah coba perhatikan. Kata mengampuni di sini. Ya ternyata kita ingat dengan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ini menjadi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Termasuk kepada kita semua. Nah ini mengandung prinsip apa sebenarnya? Ini mengandung prinsip yang ketiga yang saya sebut dengan rekonsiliasi. Perdamaian. Saudara kalau ada masalah sudah gak bisa diselesaikan lewat refleksi tadi, komunikasi sudah mentok, ya sudah ngobrol udah gak bisa lagi. Saudara kunci ketiga saudara perlu lakukan kalau mau jadi pembawa damai, punyai rekonsiliasi. Ya dikatakan di sini sebuah kisah dalam Alkitab tapi kita gak baca secara keseluruhan. Matius 18 ya ayat yang disebut dari ayat yang ke-21 sampai pada ayat yang ke-35 ya. Saya akan baca summary-nya saja. Nah, satu hari Petrus itu bertanya kepada Yesus. Ya dia bertanya demikian, Yesus sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Yesus bilang bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Apa maksudnya 70 kali 70 kali? Ternyata yang dimaksud pengertian ini adalah kalau saudara satu hari, maaf ya misalnya, saudara ditampar pipi kananmu. Wah ditampar pipi kananmu. Ya kan? Nah saudara apa yang saudara lakukan? Alkitab berkata ampuni saudaramu yang melakukan itu. Jadi ternyata Alkitab berkata ya yang dinamakan kita mengampuni 70 kali 7 kali adalah kepada peristiwa yang sama, dengan orang yang sama, di hari yang sama dan dengan cara yang sama. Tapi kemudian andai kata saudara ditendang, wah bukan lagi ditampar tadi, ditendang
kakimu. Saudara mesti ampuni dia berapa kali? 70 kali 7 kali, tapi beda sama yang pertama. Jadi ternyata setiap peristiwa yang berbeda di hari yang sama dengan cara yang berbeda, ya saudara, walaupun dengan orang yang sama, saudara harus mengampuni dia 70 kali 7 kali yang kedua kali. Peristiwa yang ketiga dengan orang yang sama, cari cara beda. Itu yang ketiga kali saudara mesti mengampuni lagi. Bayangkan, berarti pengampunan itu tanpa batas. Unlimited forgiveness. Ya, saudara, coba kita lihat. Di dalam ayat ini dikatakan, Yesus memberikan satu ilustrasi. Kerajaan sorga itu seumpama raja yang punya hitung-hitungan. Ya, seperti Tuhan juga punya hitung-hitungan sama kita. Nah, ada hamba yang berutang 10.000 talenta. Ya, catat ya, 10.000 talenta. Berikut. Ya, kita bisa melihat lagi. Ya, ayat berikutnya. Ya, orang ini nggak mampu bayar utangnya, jadi dia harus dijual di masa dulu. Ya, kalau nggak bisa bayar utang, dia harus dijual jadi budak, termasuk anak istrinya. Ya, terus dia minta untuk apa? Pengampunan dari raja itu. Ayat berikutnya kita bisa lihat. Lalu hati raja tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini ada kuncinya. Rekonsiliasi harus dimulai dari pengampunan harus dimulai dari belas kasihan. Lalu dia bebasin, dia hapus hutangnya. Tapi waktu dia keluar udah dibebasin tuh 10.000 talenta utang sama raja. Dia ketemu temennya, ya hamba yang lain, ya temennya yang utang 100 dinar, dia cekek temennya, ya terus kemudian, ya dikatakan ayat yang berikut, ya disebut yaitu kita bisa melihat, ya dia bilang bayar semua, ya ambil semua hutangmu itu harus kamu lunasi. Aduh saudara, dia utang namanya apa? Dia utang 10.000 talenta sama 100 dinar, ya dia menolak untuk mengampuni, membebaskan ya temannya ini. Ya, dia bahkan dia begitu kejam. Nah, coba kita lihat hitung-hitungannya, ya. Coba kita lihat di dalam Alkitab, kalau saudara temukan hitung-hitungan 1 dinar itu adalah gaji 1 hari di bangsa Israel. Jadi kalau 1 dinar upah minimum provinsi, misalnya di mana? Di kota. Atau di Bali, atau di mana kita bisa temukan berapa sih 1 hari? Taruh deh ya, misalnya 125.000 sampai 150.000 misalnya, ini contoh. Nah kalau gaji 100 dinar, utang 100 dinar itu berarti utangnya sekitar 100 kali 125.000 atau 150.000, berarti sekitar 12,5 juta sampai 15 juta. Itu utang temennya kepada dia, utang cuma 12,5 sampai 15 juta. Tapi dia utang sama raja 10.000 talenta. Saudara tahu gak 10.000 talenta itu kursnya berapa? Ya, 1 talenta itu 6.000 dinar, gaji 6.000 hari. Dia punya utang 10.000 talenta, berarti dia punya hutang ya itu 60 juta hari. Ya, 60 juta dinar. Itu gaji, saya udah hitung pakai kalkulator, keluarnya error. Ya, kenapa? Karena gajinya 164.000 tahun. Maaf, kalau sampai lahir lagi bolak-balik nggak lunas-lunas itu kalau pakai kurs itu. Dan kalau saya hitung dengan yang tadi upah minimum provinsi, ya upah minimum di kota, ya misalnya di tempat di mana kita berada, 7,5 T sampai 9 T. 7,5 triliun sampai 9 triliun. Bayangkan ya betapa ya besarnya hutang itu dihapuskan oleh raja. Demikian juga kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya ya dikatakan karena dia menolak, lalu ayat dari berikut ya teman-temannya itu lapor sama raja ya kan, ini kok dia nggak diampuni ya kan. Kemudian ayat berikutnya lagi kita bisa menemukan ya disebutkan yaitu apa saudara ya, raja itu marah sekali sama dia ya, dan waktu dia marah ayat 33-34 dikatakan ya, dia serahkan orang ini ke algojo sampai dia melunaskan hutangnya. Wow, saudara bayangkan loh. Makanya harus belajar mengampuni. Maka ya dikatakan ayat 35, saya mau kita baca sama-sama. Bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, yuk kita belajar untuk melakukan rekonsiliasi, pengampunan dengan segenap hati. Kita sudah diampuni. Berapa sih nilai Tuhan mengampuni kita? Melebihi 7,5 sampai 9 triliun. Karena kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Betapa berharga,
bernilai dan istimewanya kita semua. Belajarlah mengampuni orang lain di dalam hidup kita. 3 hal ini saudara perlu lakukan kalau mau jadi pembawa damai. Refleksi perlu engkau lakukan kepada dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa yang engkau mau orang lain lakukan lebih dulu kepada mereka. Buat daftar di dalamnya. Yang kedua, komunikasi. Belajar untuk mendengar, ya kan? Be a good listener, ya, pendengar yang baik. Kemudian engkau juga lambat dalam berkata-kata, ya mikir dulu baru ngomong, dan penuh pengendalian diri. Dan yang terakhir, kalau diperlukan rekonsiliasi. Ya, kalau 2 hal pertama sudah tidak bisa dilakukan. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini ya dengan 1 ayat. Dan sebelum saya mau ajak kita baca ayat ini sebagai ayat terakhir, saya mau berikan 2 pernyataan yang sangat berkuasa untuk membawa damai kepada orang lain. Ini perlu kalimat yang perlu kita bangun. Yang pertama, saudara tahu, kalau saudara mau terjadi rekonsiliasi, hal yang pertama, kalimat pertama yang saudara perlu tanya kepada orang mungkin yang pernah sakit hati, kesal dengan engkau. Kalimat pertama yang kau perlu ungkapkan yaitu, perhatikan baik-baik, saya minta maaf. Saudara, ini kalimat bukan kalimat obralan, kalimat biasa, tapi belajar untuk mengungkapkan dengan ketulusan, menjadi pembawa damai. Kalau saudara lakukan kesalahan atau mungkin pun tidak. Tapi saudara melihat bahwa lebih baik ada perdamaian. Saudara bawa pernyataan, saya minta maaf. Nah, orang itu tinggal berespon. Mau minta maaf atau enggak. Memberikan maaf atau enggak. Ya, memberikan maaf buat kita atau tidak. Ya, coba selesai dari sini. Firman Tuhan, saudara ingat dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dengan menantu, mertua, dengan teman gereja, dengan mungkin orang-orang di tempat kerja kita. Ya, belajar dengan kata, saya minta maaf. Itu yang pertama. Wow, pasti orang yang marah jadi reda. Tapi ada kata kedua yang tidak kalah luar biasanya. Kalau tadi kalimat apa? Saya minta maaf. Tapi kalimat kedua yang tidak kalah luar biasanya yaitu saudara hampiri orang itu dan mulai berkata, saudaraku, temanku, atau sebut namanya, bersediakah engkau memaafkan saya? Wah, itu beda. Kalau kalimat pertama apa? Sayanya yang lebih menonjol, kitanya. Tapi yang kedua kita mulai libatkan, bolehkah, bersediakah, bolehkah engkau mengampuni saya? Waduh saudara, itu melibatkan perasaan dia. Dan saya yakin, bukan hanya memang tentunya kata-kata yang bisa mengubah orang, tapi paling tidak itu sebuah itikat baik yang kita mau bawa. Maka saya mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk keluarga, untuk gereja, untuk siapapun. Dari Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadilah pembawa damai, peacemaker. Saya berdoa agar setiap saudara mendengarkan firman pada hari ini, engkau akan jadi pribadi, keluarga, gereja, dan kita berdoa buat bangsa kita supaya ada damai di dalamnya. Dan jadilah pelayan-pelayan pembawa damai untuk semua orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih kalau engkau mengizinkan kami, membawa kami, dan kami rindu menjadi anak-anak Allah, pembawa damai, peacemaker. Kami berdoa berkiranya untuk Bali Praise Community Church, untuk seluruh keluarga rohani di tempat ini, agar mereka jadi gereja yang membawa damai kemanapun mereka pergi. Mereka membawa damai kepada pribadi, pribadi kepada keluarga,
bahkan juga dari keluarga dalam gereja dan dari gereja kepada bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami juga percaya lewat pekerjaan, lewat kantor, lewat apapun, kami semua jadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar merefleksi diri kami mau belajar untuk mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri. Dan kami mau belajar berkomunikasi, membawa kasih karunia kepada banyak orang. Dan kami mau, kalau sekiranya diperlukan, kami mau mengampuni, diampuni, dan melakukan rekonsiliasi. Terima kasih, biar kiranya kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami. Kami menjadi pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang membawa damai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Seno Wijaya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini tetap membuat kita mencintai Tuhan, bertumbuh bersama dalam kedewasaan kita dalam mengiring Tuhan ya. Intimacy Worship setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan kami beribadah dan mengawali hari kita. Karena yang kita tahu kita butuh Tuhan lebih dari apapun. Jangan lupa ya, di like, komen, subscribe, dan yang paling penting di-share ke banyak orang supaya setiap orang dapat mendengar kabar baik dalam ibadah-ibadah kita ini. Jangan lupa TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam ya. Ibadahnya tetap teman-teman bisa ikuti di link yang telah di-share di account TDG. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa permohonan untuk berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, seluruh keluarga dimanapun kami berada. Di masa yang sulit, masa penuh yang kesesakan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab kami tahu Tuhan, dari Tuhan sajalah letak pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.